Oke teman-teman subscriber dimanapun kalian berada, kembali lagi di channel saya di Teguh Motor. Kali ini kita akan berkenalan dengan kabel motor Suprafit ya, motor Suprafit yang old, yang lampunya masih seperti ini, yang model lama. Oke, nah pertama-tama langsung saja to the point aja ya, kita kenalan dengan kabelnya ya. Di sini ada kabel hitam strip merah. Hitam strip merah ini dari spool ya, dari spool menuju ke pengapian CDI. Oke, nah ini dia kabel hitam strip merah. Jadi dari sini seret masuk ke sini. Jadi kalau kalian ingin ngetes CDI nya berfungsi atau tidak, inputnya itu ada di sini, hitam strip merah. Kalian lepas, oke, kalian lepas soketnya. Nanti dites apakah jalur dari sini mengeluarkan percikan bunga api atau tidak. Kalau bisa ngetesnya itu pakai ini ya. Nah alat semacam ini kalian bisa menggunakan tes alat semacam ini. Nanti ini tempelin di masa, yang satunya tempelin ke sini, hitam strip merah. Kalau dia mengeluarkan bunga api lampunya nyala, maksudnya jika dia lampunya nyala berarti otomatis jalur dari spool menuju ke sini aman. Nah outputnya nanti ini hitam strip kuning menuju ke coil. Oke, jadi inputnya ini, outputnya yang di sini hitam strip kuning. Nah tunggu, tak cek dulu di bagian coilnya ya. Nah ini dia, kalau kalian ragu kalian bisa cek kabelnya. Nah ini dia hitam strip kuning menuju ke coil ya. Oke, dari spool keluar kabel hitam strip merah menuju ke CDI. Nah CDI outputnya itu menuju ke coil. Kalau kalian ingin ngetes CDI nya, kalian cek kabel hitam strip kuningnya, dia mengeluarkan percikan bunga api atau tidak. Kalau dia mengeluarkan percikan bunga api atau lampunya yang tester tadi itu nyala, nah lampu tester ini nyala, berarti CDI nya aman. Kalian tinggal urut ke sini langsung masuk ke coil. Oke, nah nanti dari coil kalian cek lagi kabelnya yang ada di ujung tadi. Oke, kalau dia mengeluarkan percikan bunga api dia aman, tinggal cek area coil dan businya. Oke, itu cara untuk tes CDI. Oke, saya ulangi biar lebih paham. Dari spool keluar kabel hitam strip merah. Oke, dicek di sini, cek di sini dulu di soketnya, dia mengeluarkan api atau tidak. Kalau nggak mengeluarkan bunga api berarti bisa dipastikan coilnya bermasalah. Tapi kalau dia mengeluarkan bunga api atau lampunya nyala, kalian urut lagi ke soket sini, kalian lepas soketnya, terus angel kalian cek kabel merah turitan dia mengeluarkan bunga api lagi atau tidak. Kalau dia masih mengeluarkan bunga api, cek outputnya hitam strip kuning. Kalian cek lagi, kalau dia tidak mengeluarkan bunga api berarti CDI nya bermasalah. Tapi kalau dia mengeluarkan bunga api, percikan strum, mengeluarkan strum, berarti kalian cek area coil, lalu habis dari coil langsung ke CDI. Oke, dari sini paham ya. Itu untuk kabel merah strip hitam untuk pengapian. Nah sekarang untuk kelistrikannya ini ada kabel putih dan kuning, dan juga kabel biru strip kuning. Oke, kita mulai dari kabel putih dulu. Dari spool dia itu mengeluarkan kabel warna putih, seret menuju ke kiprok. Oke, kiproknya di sini guys. Nah si kamera tato nih. Nah dari spool seret mengeluarkan kabel putih masuk ke kiprok. Nah di kiprok, fungsinya kiprok ini adalah mengubah arus AC menjadi DC dan sebagai tahanan lampu. Oke, jadi intinya itu fungsinya itu adalah untuk pengisian aki dan untuk tahanan lampu utama ya. Oke, nah kabel putih tadi seret masuk ke sini dan outputnya kabel warna merah. Oke, outputnya kabel warna merah masuk ke plus aki. Oke, tapi melalui sekring dulu. Jadi kabel putih seret
masuk ke kiprok. Lah kiprok diubah menjadi DC, langsung masuk ke pengisian aki. Oke. Nah, itu untuk kabel warna putih. Nah, sekarang ini ada kabel warna kuning polos ya, masih dalam satu soket ya. Oke, masih dalam satu soket. Ini kabel warna kuning dari spool masuk ke sini. Oke. Nah, dari sini nanti dipisah, yang satu menuju ke lampu, yang satu menuju ke tahanan kiprok. Oke, saya jelaskan lagi. Dari spool keluar kabel warna kuning, nanti ini dipisah, di sini dipisah, yang satu menuju ke tahanan lampu, yang satu menuju ke kiprok. Jadi kalau ini tidak tersambung, oke, misalkan kabel yang kuning ini putus, otomatis strum yang dari spool langsung bablas ke lampu. Jika udah bablas ke lampu, jika semakin digas lampunya jadi semakin putus. Jadi kalau motor kalian itu lampunya sering putus, digas putus, digas lagi lampunya putus, ada kemungkinan kiproknya bermasalah, ada juga kemungkinan kabel yang di sini bermasalah. Jadi intinya itu kabel dari sini menuju ke tahanan itu tidak aktif. Oke, bisa kiproknya, bisa juga kabelnya. Nah, sekarang kita beralih ke kabel biru strip kuning. Ini menuju ke CDI juga. Ini adalah kabel pulser. Oke, di dalam spool sini, keluar kabel biru strip kuning menuju ke pulser. Ini dia. Nah, biru strip kuning menuju ke CDI. Nah, fungsi pulser ini adalah untuk mengeluarkan percikan untuk mengatur timing top pada percikan bunga api. Jadi kalau pulsernya di sini dia menyentuh magnet, dia akan mengeluarkan sinyal untuk mengeluarkan percikan bunga api untuk mengatur timing yang ada di busi. Oke, untuk mengatur timing waktu kapan dia akan mengeluarkan percikan bunga api di dalam ruang bakar. Nah, fungsinya pulser itu adalah itu untuk mengatur timingnya agar lebih pas untuk melakukan pembakaran. Oke, dari kabel merah, hitam strip merah sudah, putih, kuning, biru sudah. Nah, sekarang ini ada kabel dua soket. Yang satu warna pink, yang satu berwarna hijau strip merah. Kabel ini adalah kabel menuju netral atau top gear. Oke, menuju ke speedo. Jadi kalau udah top gear akan ada lampu sinyal nyala. Tapi kalau untuk motor Supra X, dia ada kabel kalau nggak salah 4, kalau nggak salah ada top, ada netral, kabel 1, 2, 3, 4. Oke. Tapi untuk Supra Fit dia hanya menggunakan 2 kabel, hanya kabel netral dan kabel top gear. Oke. Nah, di sini ada 3 soket lagi, hijau, kuning strip putih, biru strip putih. Ini adalah kabel menuju ke tangki. Dia kabel ini loh. Oke, kabel untuk mengatur tapi ini nggak masuk ke situ guys, ini nggak masuk ke dalam sini ya, tapi ini langsung bablas tapi dalam area lingkup yang sama ya, bablas ke speedo. Ini untuk mengatur bensin, seberapa banyak bensinnya itu diatur dari kabel yang di sini. Oke. Nah, demikian video singkat dari saya. Semoga bisa menambah wawasan kalian dalam berkendara sepeda motor. Yang baru bergabung jangan lupa like dan subscribe video ini, karena like dan subscribe itu gratis. Kalian juga boleh komen di bawah sini, kita berbagi ilmu di kolom komentar. Yus, ilmu di yang penting lancar. Oke. Ingin tanya apapun kalian boleh komen di kolom komentar. Oke, terima kasih. Semoga bisa menambah wawasan kalian dalam berkendara sepeda motor. Terima kasih.